Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MHR TV, kembali lagi di channelnya Majelis Hubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini sangat spesial sekali karena memang saya bertemu langsung dengan Ketua Pembina Majelis Hubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Kang Jamiluddin atau Ustadz Jamiluddin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Majelis Hubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mungkin banyak para pemirsa MHR TV yang juga belum tahu terkait apa itu Majelis Hubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa panjang-panjang, Kang Ustadz, langsung saja kita akan berbincang-bincang. Sebetulnya Majelis Hubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa sih, Kang? Ya. Bergeraknya di bidang apa begitu? Pertama-tama terima kasih Kang Junaid yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga puasanya lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai batal karena sayang 2 hari lagi. Dan para pemirsa dari MHR TV ataupun para pecinta sholawat, para pecinta dari Majelis Hubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama-tama saya akan menyapa terlebih dahulu pada hari ini, di hari yang berbahagia ini menjelang Idul Fitri tentunya. Menjelang Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa MHR TV yang berbahagia dimanapun berada di seluruh Indonesia, tentunya yang hadir baik di lokasi di Majelis Hubur Rasul ataupun di udara ataupun di rumah masing-masing yang melihat langsung wawancara kita. Pertama-tama perkenalkan, saya Jamiluddin, Ketua Pembina Majelis Hubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kang Junaid, sebetulnya disebut pembina juga saya pikir terlalu muda ya, tapi ya karena ini adalah satu amanat yang saya harus laksanakan dari para kiai, para ajengan ya, sehingga dengan berat hati saya juga bismillah bisa membawa Majelis Hubur Rasul ini adalah menjadi satu majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kata Habibana Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi selaku Ketua Penasihat Majelis Hubur Rasul, bahwa insya Allah majelis ini dirindukan oleh Rasulullah, dan insya Allah nanti di akhirat kelak mendapat pandangan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama adalah Kang Junaid, kenapa kita di sini ada satu majelis? Karena memang majelis bentuknya banyak. Saya pikir adalah fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Tentunya sangat kita inginkan bahwa Majelis Hubur Rasul berangkat dari keinginan para kiai, para santri, para pemuda, masyarakat yang ingin ada satu kumpulan khusus, ada organisasi yang memang di situ ada para kiai, para asatid, para pemuda yang melaksanakan kegiatan yang fokus pada bidang sholawat. Kenapa? Karena berangkat dari dasar hukum bahwa Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita umat Muslim, umat manusia untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah solawat alaihi kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa taslima, dan penghormatan, salam keselamatan. Oleh karena itu adalah dalil bagaimana kita diwajibkan atau kita disunahkan, diharuskan untuk bersolawat sebanyak-banyaknya kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, yang artinya kita selalu menyebut nama Rasulullah SAW dalam salawat, kana ma'i fil jannah, maka insya Allah pasti Masuk akan bersamaku di surga. Di Itu surga. janji Allah, karena ini salawat perintah Al-Quran, perintah Allah, dan juga ya Rasulullah SAW juga memang menganjurkan untuk umat muslim perbanyak salawat. Itu adalah latar belakang bagaimana kami di sini dengan para kiai dan seluruh umat muslim mendirikan yang bernama Majelis Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya majelis hubbur itu cinta Rasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ini Kang Ustadz isinya itu kumpulan para pecinta Rasulullah SAW. Tapi ada pertanyaan begini nih, Ya, Kang Ustadz. Sholawat itu kan sudah menjadi anjuran katanya. Kenapa harus diorganisasikan begitu? Kembali bahwa memang banyak juga pertanyaan dari yang lain. Nah, ini sangat penting saya bahas bahwa banyak majelis-majelis yang memang berangkat dari zikir, sholawat dan sebagainya. Nah, kenapa Majelis Hubbur Rasul itu harus diorganisasikan sedemikian rupa? Karena saya berpikir bahwa berangkat dari kaidah bukan. Yang mana? Berangkat dari kaidah bahwa al-haqqu bila yaglibuhul batil. Iya, betul. Jadi kebaikan yang memang dia tidak dibungkus dengan organisasi yang kuat maka akan kalah oleh organisasi-organisasi yang katakan tidak baik yang dia terorganisir dengan rapi. Maka sholawat ini adalah sesuatu yang sangat baik, maka tidak ada salahnya saya pikir dan sangat bagus itu diorganisasikan sehingga kami ingin sholawat-sholawat itu ada bukan hanya di perkotaan tapi di perkampungan, di setiap rumah, di setiap langgar, di setiap masjid dilantunkan setiap waktu, mau itu syir tersembunyi, mau itu jahar, itu juga dianjurkan. Dan ya dengan adanya organisasi ini ya alhamdulillah kita ternyata Majelis Hubbur Rasul yang memang dalam kapasitas baru sekitar 7 bulan itu sudah mengakar, sudah sampai ke daerah-daerah perkampungan, desa-desa yang jauh di pelosok. Kenapa? Karena memang akibat dari bagaimana kita harus memanage, mengorganisasikan majelis sholawat, Majelis Hubbur Rasul ini dengan baik dan benar. Nah, jadi nih pemirsa, tadi sudah disampaikan bahwasanya kenapa ini kumpulan-kumpulan pecinta sholawat perlu diorganisasikan, karena memang tadi disampaikan bahwa kebaikan yang tidak terorganisir itu akan kalah sama kebatilan yang terorganisir. Jadi berangkat dari sana mungkin ini maka dibentuklah Majelis Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Kang Ustadz. Selain daripada sholawat, ada gak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Majelis Hubbur Rasul misalkan di bulan Ramadan atau kegiatan-kegiatan lainnya? Ada gak itu? Nah, ini juga penting untuk dibahas terakhir bahwa memang Majelis Hubbur Rasul ini sebagai sebuah organisasi harus punya visi dan misi tentunya, Kang. Visi misi kita itu sesuai dengan apa yang ada di depan Kang Junaid ini adalah bagaimana kita bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan meraih syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa adalah orang yang berdosa, orang yang banyak kekurangan, tanpa syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkin masuk surga mungkin karena dengan syafaat Rasulullah kita akan mencapai surga, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala gitu, Kang Junaid. Nah, selain dari itu juga kegiatan ini selain sholawat kita mengadakan kegiatan sosial yang paling dekat. Setiap pelantikan Majelis Hubbur Rasul di tiap kecamatan, di tiap desa, kita mewajibkan para pengurus Majelis Hubbur Rasul itu untuk bergotong royong mengeluarkan
sedekah, mengeluarkan infak untuk santunan anak yatim. Jadi setiap kali pelantikan, setiap kali pelantikan itu saya wajibkan untuk para pengurus mengeluarkan kocek pribadi berapapun itu, yang penting ikhlas dan harus ikhlas. Untuk apa? Untuk santunan yatim piatu. Alhamdulillah setiap kecamatan kita ada santunan beras untuk 30-50 orang, dan juga ya alhamdulillah karena kita tidak ingin organisasi inilah organisasi yang dibentuk terus akhirnya juga diam, tapi kita ingin membangun kebersamaan berangkat dari bottom up, dari bawah, bahwa ini adalah organisasi milik kita bersama. Kalau tidak oleh kita, dibesarkan oleh siapa lagi? Oleh karena itu luar biasa. Termasuk kemarin Kang Junaid kita ada pembagian takjil. Pembagian takjil itu luar biasa. Semua elemen Majelis Hubur Rasul yang ada di tingkat kecamatan, tingkat desa bahu membahu. Itu turut berkontribusi semuanya. Turut berkontribusi. Ada yang menyumbang kolak, menyumbang pisang dan lain-lain. Itu sangat luar biasa. Kalau kita nilai adalah sekitar 100 juta. Nah, itu hasil dari bagaimana anggota berkontribusi untuk Majelis Hubur Rasul. Tiada lain, tujuannya adalah bagaimana kita di hadapan baginda Rasulullah SAW menjadi umat yang terbaik, Kang Junaid, melalui gerakan sholawat, melalui gerakan cinta anak yatim, melalui gerakan fakir miskin dan sebagainya. Jadi Majelis Hubur Rasul ini menjadi suatu fasilitas untuk mengakomodir ya sahabat-sahabat mungkin yang ikut di Majelis Hubur Rasul SAW untuk melakukan kebaikan-baikan, baik itu dalam segi salawatnya, mungkin ada kegiatan sholawat, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi. Ke depan kita mau bagaimana di tiap kecamatan itu ada satu kegiatan ekonomi yang bisa membangun ekonomi minimal anggota umumnya untuk masyarakat di sekitar itu, karena ya kita ingin mencari keberkahan dari sholawat. Insya Allah kalau kita yakin keberkahan dari sholawat ini sangat-sangat luar biasa. Jadi ini mengembangkan UMKM juga. Insya Allah sama, kita cari nanti programnya baik dari pemerintah ataupun dari swasta ataupun dari urunan kita, bagaimana bikin satu hal yang konsep ekonomi yang ya sederhana sebetulnya, tapi bisa memberdayakan untuk pondok pesantren. Karena Kang Junaid, kita adalah bagian dari pondok pesantren, bagian dari bagaimana umat Islam, maka target kita adalah pemberdayaan umat Islam, pemberdayaan pondok pesantren, pemberdayaan lembaga pendidikan keagamaan, sehingga mereka merasakan betul kehadiran hikmah dari sholawat. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan keberkahan dari sholawat itu sendiri. Seperti itu Kang Junaid. Nah, saya ajak kepada para anak muda, para masyarakat, para kiai, para asatid, jangan ragu. Yuk, mari kita bersolawat. Wabil khusus, yuk kita sama-sama gabung di Majelis Hubur Rasul. Dengan silaturahmi kita akan kuat, dan kita itu tidak membeda-bedakan orang, karena di solawat itu adalah kulluh, semuanya, kulluhum jami'an. Ayo semua masuk ke sini, kita bareng-bareng solawat. Mau itu ada anak jalanan yang tidak bisa ngaji, yang bisa ngaji, yang petani. Jadi tidak dibeda-bedakan siapapun itu yang mau bersolawat, ingin mendapat syafaat baginda Rasulullah, ingin mendapat keberkahan daripada solawat. Ayo gabung di Majelis Hubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sekarang, nanti kapan lagi? Insya Allah baginda Rasul hari ini hadir dan menyaksikan kita semua bagaimana umat Nabi Muhammad, apalagi umat Islam Indonesia yang sangat cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Kang Junaid, saya punya cerita, ada salah satu ulama di Mekah yang dia bermimpi, Kang Junaid, bahwa di mimpinya itu ada sekelompok bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Di belakang Nabi Muhammad itu ada sekelompok umat yang sangat besar. Ditanyalah oleh ulama itu bahwa manhum ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Umat yang banyak di belakang engkau ya Rasulullah menuju surga. Beliau menjawab, adalah umat yang dari suatu bangsa. Bangsa apa ya Rasulullah? Min biladi hadza ya Rasulullah. Dari bangsa mana? Min Indonesia, dari umat Islam Indonesia. Kenapa umat Islam Indonesia ada di belakang Rasulullah SAW? Karena ternyata memang
umat Islam Indonesia sangat cinta sholawat, sangat cinta maulid, sangat cinta kegiatan-kegiatan keagamaan, maka ya apa namanya, ya tidak aneh gitu. Iya, Tidak aneh. iya. Maka insya Allah ya umat Islam Indonesia menjadi umat yang sangat dicintai Rasulullah, sehingga apa namanya ulama ketika bangun itu langsung memanggil orang Indonesia, saya cinta kepada orang Indonesia dan orang Indonesia juga cinta kepada saya dan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Itu Bang Junaid. Jadi pemirsa MHR TV, ini mari mungkin kita sama-sama bergotong royong berjamaah dalam melaksanakan kebaikan, terkhusus mungkin sama-sama membumikan sholawat, khususnya mungkin di bumi Indonesia ini. Nah mungkin Kang Ustadz, karena memang ini juga waktunya kita ada agenda lain, mungkin pemirsa dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita dicukupkan sekian, sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di lain waktu. Sekian, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.